Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dwi Nando Susanto, ya software engineer. Sekarang bekerja di perusahaan namanya Koala.id. Ya mungkin nanti di kepoin aja LinkedIn-nya. Ini portofolio website. Ya teman-teman paling lebih jago lah bikinnya pakai GitHub.io. Beberapa perusahaannya pernah saya kerja, pernah di Tokopedia juga seperti Mas Eri, pernah di paper.id juga gitu. Jadi kita ya lumayan satu arc kehidupan uh, kurang lebih. Dan thank you juga buat Mas Eri, Mas Firman, soal materinya keren juga. Dan penting untuk developer yang lagi bikin aplikasi atau bikin sistem gitu ya. Dan sekarang saya coba kayak kita mungkin bilangnya sama-sama belajar lah, sharing session kan, dua arah. Jadi saya mungkin bisa belajar dari teman-teman, teman-teman juga belajar bareng-bareng dengan saya. Itu gRPC versus REST. Kita mulai. Mas Dwi, sebelum mulai mungkin kameranya masih belum muncul nih, Mas. Tidak kepencet. Oke, ya boleh Mas dilanjut. Oke. Mungkin biar nanti nggak overtime, saya akan buka dengan simpelnya REST dan gRPC itu apa sih paling intinya. Intinya adalah kalau teman-teman familiar ya dengan tadi yang disinggung juga dari Mas Eri dan Mas Firman, REST itu teknologi jadul yang kita masih pakai sampai hari ini, which is gimana kita kiriman data dari klien ke server atau lebih gampangnya dari front end ke back end, yaitu dengan JSON. Nah, sedangkan gRPC itu apa? gRPC itu bukan versi 2-nya JSON ya, tapi lebih ke teknologi baru yang potensialnya akan menggantikan REST itu sendiri. Tapi ya ada plus minus, tentu ada trade off yang harus dibayar. Nah, intinya sih seperti itu. Jadi slide yang akan saya paparkan ya tentang kenapa, bagus mana, dan kira-kira kapan harus pakai REST dan kapan harus pakai gRPC. Kira-kira agennya seperti itu. Jadi tadi saya udah bilang REST itu apa sih? REST itu ya simply request dan respon pada umumnya aja ya. Kalau teman-teman tahu metode get, post, put, delete, itu kan metode standar atau basic yang kita tahu pada umumnya, yang jawabannya adalah JSON. Seperti ini, contohnya ada user lah. Ini paling umum di bahasa kerennya skena backend. Kita nge-define user, let's say ada ID, ada nama, ada role gitu. Nah, ini kan JSON yang kita sebenarnya bikin kelasnya, kelas di apapun bahasa pemrogramannya lah, Java, Python, Golang, apapun itu. Nah, itu REST. Apa itu gRPC selanjutnya? Nah, gRPC itu sebenarnya kurang lebih sama, cuma teknologinya aja yang beda. REST itu kan JSON adalah ini. JSON tuh ini ada, ya bentuknya ada kurung kurawal, ada string segala macam. Nah, sedangkan gRPC itu kita bungkus ke dalam bentuk lain yang lebih baik, lebih efisien, lebih cepat dari JSON, which is namanya byte. Ya, kalau perlu recall tentang byte, bisa cari masing-masing apa itu byte. Byte itu ya versi lebih kecil lah dari JSON, dan pasti lebih cepat justru karena size-nya lebih kecil, jauh lebih kecil dan jauh lebih apa ya, lebih volatile. Sedangkan JSON-nya ya udah JSON tok gitu. Sedangkan kalau gRPC kita bisa modify dia punya function, kita bisa mainkan kapan harus pakai gRPC dan use case apa. Nah, beda dengan REST biasa ya instalasi, learning curve, dan caranya. Sebenarnya intinya itu. Kalau JSON kan request response. Kalau gRPC itu bisa dalam bentuk HTTP atau HTTP, bisa dalam bentuk function call langsung. Jadi let's say user ini di call dari front end gitu ya.
kita panggil endpoint ini. Nah, kalau gRPC kita tinggal bisa langsung simply panggil aja .getUser gitu. Jadi itu akan ngebalikin data yang sama dengan JSON punya data. Simpelnya seperti itu. Nah, perbandingannya apa? Of course, JSON itu tadi ya bentuknya begini. Ini juga kalau cuma 3 properti ya. Belum kalau kita nambahin misalnya nama ayah kandung, nama ibu kandung, alamat rumah, nama kakak, nama adik, segala macam akan jembreng ke bawah, lebar begitu. Tapi kalau gRPC karena dia dibungkus dalam bentuk byte atau dikompil dalam bentuk byte, mau sebesar apapun properti, mau sebanyak apapun propertinya, dia akan much smaller, jauh lebih kecil daripada JSON pada umumnya. Nah, let's see next slide gitu ya. Nih, JSON nama ini punya 6 byte segala macam. Sedangkan kalau gRPC itu kita cuma punya 1 byte. Perbandingannya 1:6 gitu ya. Sangat jauh significantly. Nah, ini JSON yang cuma segini 89 byte. Ya oke lah, 89 byte itu kecil banget ya, di bawah 1 kilobyte. Tapi kalau datanya udah banyak, kalau logiknya udah kompleks, ya ini udah bukan masalah byte lagi, tapi kita berbicara tentang performance. Mana yang lebih murah dan lebih bisa nampung banyak kan, gitu ya pemikirannya. Kalau model bisa lebih murah tapi bisa dapat lebih banyak kan, why not? Nah, ini bentuk byte yang akan dikompil si gRPC tadi. Bentuknya memang nggak bisa dibaca, tapi kalau diproses di bahasa pemrograman pasti bisa dibaca dan ujungnya akan menjadi data seperti ini juga gitu. 75% smaller daripada si JSON. Ini performa benchmark ya, ini bukan saya yang bikin disclaimer karena saya juga comot-comot aja dari internet. Cuman selama saya menggunakan JSON dan gRPC itu practically ya, memang jauh lebih cepat gRPC karena ya tadi dia bukan dalam bentuk JSON tapi dalam bentuk byte. Otomatis kalau bicara throughput dan latency udah pasti lebih bagus, jauh lebih bagus. Seperti itu. Ini bukan terlihat kayak sales gRPC ya, tapi memang pada real world problem gRPC itu perform jauh lebih bagus daripada JSON biasa. Nah, ini animasinya sedikit kayak kalau REST biasa itu ya sekuensial, kita harus nunggu satu proses kelar, datang lagi proses lain diselesaikan, datang lagi baru. Jadi sesuai urutan. Nah, bedanya dengan gRPC adalah ya kita bisa borongan masuknya. Mungkin ini akan bertolak belakang dengan materinya Mas Firman tadi. Bot attack ini juga bisa dijadikan metode untuk bot attack, tapi saya nggak menyarankan itu ya, karena cukup berbahaya juga. Jangan dilakukan untuk kejahatan, tapi untuk lebih meningkatkan performance. Terus fungsinya apa? Fungsinya banyak banget. Tadi kalau yang REST biasa, ya udah satu kali request, satu kali response aja gitu. Tapi kalau gRPC ini kita bisa kalau teman-teman tahu socket programming itu ibaratnya ada satu pihak dengan pihak lain yang terus-terusan komunikasi tanpa ada putus. Atau bisa juga live streaming lah, lebih gampang seperti itu. Nah, gRPC bisa juga dipakai untuk use case tersebut. Kenapa? Karena tadi latency-nya lebih kecil, terus data yang dibawa bisa lebih banyak, jadi lebih bisa digunakan bervariasi dibandingkan REST biasa. Nah, ini ya data on paper di atas kertas doang. Tapi to be honest memang harus dicoba dan dilakukan sendiri ya. Kalau cuman lihat data ya angka seperti ini terlihat tabu, tapi ya bisa dicoba nanti kalau misalnya ada waktu ya buat teman-teman. Kapan harus pakai gRPC, kapan harus pakai REST? Pertanyaan yang harus dijawab di awal banget ketika development, karena gRPC ini memakan cost yang cukup besar, yaitu development itu sendiri dan learning curve-nya.
Karena untuk maintaining gRPC itu nggak semudah JSON of course, karena tadi ada trade off ya. Tapi ya kalau teman-teman sudah terbiasa dengan gRPC itu otomatis ibaratnya udah terlanjur cinta gRPC, ya udah kedepannya akan lebih suka dengan gRPC. Cuman kalau misalnya ada request gitu dari PM atau dari stakeholders, kita mau ship ini cepat 2 hari, ya udah JSON aja gitu, nggak ada ruginya juga. That's why migrasi dari JSON dan gRPC ini harus dipikirkan dengan matang karena cost-nya lumayan luar biasa kalau dikerjakan gitu. Intinya seperti itu. Ini tadi sambungannya kapan harus pakai yang mana gitu ya. Datanya gede nggak atau use case-nya buat apa? Kalau cuma request biasa ya udah JSON aja. Tapi kalau kita mau pakai fitur chat, kita bikin live streaming data, kita pakai monitoring, ya itu better menggunakan gRPC karena performanya lebih jauh, lebih bagus daripada REST. Ini cuma ya tadi 75% lebih bagus, lebih kecil, payload size-nya dan segala macam. Ini ada beberapa perusahaan yang sudah established menggunakan gRPC of course, karena gRPC G-nya itu Google, if I'm not mistaken. RPC itu stands for Remote Protocol, apa ya, nanti bisa dicari lah. Cuma ya tadi kalau JSON kan bentuknya kurung buka, kurung tutup. Kalau gRPC bentuknya bytes. Itu saja slide-nya, cukup cepat. Kalau ada yang mau tanya silakan, kalau ada yang mau minta dijelaskan lagi, itu dia, thank you Mas Helmi, remote procedure call. Memang kalau soal ingatan saya agak kurang. Thank you. Oke, terima kasih Mas Dwi atas pemaparan materinya. Mungkin kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab kali ya Mas. Boleh, mungkin tadi tuh udah ada banyak juga sih pertanyaan di kolom komentar nih. Mari kita run through. Kita mulai dari yang mana nih? Apakah dari operator sudah bisa ditampilkan pertanyaannya? Operator. Bagaimana cara upload file jika terkhusus Kak? Itu langsung upload file pakai REST. Ya, boleh dijawab, Mas. Upload file kalau di REST itu kan kita punya form data ya. Sedangkan kalau di RPC itu kita punya blob. Sebenarnya file itu bentuk naturalnya atau bentuk apa dulu, natifnya itu adalah byte. Jadi ketika mau upload file, kita harus konversi dia dulu ke dalam bentuk raw, which is byte. Nah, byte-nya ini akan jadi payload si gRPC. Kalau di REST, ya itu banyak cara ya. Ada form data, ada XML. Bedanya tadi, kalau di REST itu form data, which is langsung, misalnya file .mp4 gitu ya. Atau yang MP4 terlalu besar. .pdf. Si .pdf itu yang dalam konteks high level bisa ditelan mentah-mentah sama si REST dan diproses di backend. Sedangkan kalau si gRPC itu harus nerima byte-nya dulu, which is harus dikonversi dulu ke bentuk yang natural, which is byte. Misalnya .pdf nih, kita harus bungkus dulu dia ke bentuk raw-nya, baru dijadikan payload. Memang terlihat agak rempong, karena tadi trade off-nya learning curve. Cuma ya salah satu cara seperti itu. Jadi udah bisa, gRPC nggak bisa nerima mentah-mentah si .pdf, karena PDF kan high level ya. Harus dikonversi dulu ke dalam bentuk bytes file .pdf-nya tadi. Itu. Terima kasih Mas Dwi atas jawabannya. Mungkin karena waktunya masih ada, kita buka satu pertanyaan lagi ya Mas. Nah itu dia. Di resminya HTTP status codes dalam gRPC, apakah ada standar khusus atau best practice dalam mendesain pesan error yang detail agar mudah didebug oleh tim front-end? Praktikalnya adalah status code itu kan cuman penanda ya, kayak misalnya 2xx itu untuk sukses, 4xx untuk bad request atau out, 403 itu untuk 401 untuk
authorization 403 forbidden dan segala macam lah. Nah, mungkin best practice-nya kita masukin si status code dan message error ke dalam response. Sejauh yang saya pernah buat atau develop gitu ya, pasti wajib banget ya status code itu dimasukin ke response, message error juga dimasukkan ke response. Kenapa? Karena debugable-nya itu lebih mudah otomatis di response kayaknya ketimbang di status code. Oke lah, status code cuma tahu respons ini 400, which is ada salah parameter. Ya udah, kita nggak tahu apa yang parameter mana yang salah gitu. Bisa jadi ID, bisa jadi nama, bisa jadi role tadi. Tapi kalau kita define aja errornya 400, oke. Status message-nya misalnya ID tidak sesuai, ID harus dalam integer gitu. Best practice seperti itu. Tapi kalau untuk gRPC sendiri itu ya kenalnya cuma basic status code juga sama seperti HTTP. 2x, 3x, 4x dan seterusnya. Cuma kalau geser ke konteks best practice untuk tanda kutip menyenangkan front end dan lebih mudah untuk dibaca user gitu ya. Ya tadi sih, kalau saya selalu matoknya ya udah error message taruh aja di response, status code juga taruh di response untuk lebih mudah lah dibaca dan dibaknya lebih gampang juga. Kalau mau lebih enak lagi, kita bikin mapping stat error message juga. Misalnya tadi errornya 400, message-nya adalah ID, kolom ID tidak sesuai. Ada lagi tuh satu properti error code misalnya. Mungkin error code yang di-define masing-masing ya, kayak 1A, B, C, D. Oh itu di backend sebagai error apa gitu. Nah itu lebih jelas lagi malah. Supaya ya debugnya lebih enak. Gimana teman-teman nyamannya aja gitu. Kapan harus naruh di response, kapan harus naruh di header. Jawabannya seperti itu. Nggak ada yang saklek, cuman deal-dealannya aja sih sama front end seperti apa. Seperti itu.